Anda akan menyaksikan Sapa Indonesia Malam, didukung oleh Salam jumpa, saudara. Di tengah maraknya aksi mahasiswa memprotes kebijakan pemerintah, Wakil Presiden Gibran ajak mahasiswa ikut kunjungan kerja. Sebelumnya bahkan Gibran sudah menerima perwakilan mahasiswa pendemo untuk berdialog. Sementara hari ini putra Presiden Prabowo, Didit Prabowo, juga menemui Jokowi di Solo. Lalu bagaimana membaca situasi ini? Pesan apa yang coba mereka sampaikan ke publik? Yang juga jadi sorotan di Sapa Indonesia Malam kali ini, saudara. Pihak istana menyatakan program MBG tidak bisa dihentikan karena merupakan mandat rakyat. Presiden Prabowo dipilih karena program MBG tersebut. Lantas, jika program mandat rakyat tersebut belum berjalan dengan baik, bagaimana evaluasinya? Dua informasi tersebut akan jadi sajian utama di Sapa Indonesia Malam kali ini. Bersama saya, Friska Clarissa. Dan saya, Audrey Chandra, kita buka Sapa Indonesia Malam selengkapnya. Informasi pertama, saudara, eksekusi lahan Hotel Sultan di kawasan Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta diwarnai kericuhan. Massa yang menolak eksekusi melempari petugas dengan batu dan botol air mineral. Kurang aja, jangan ada lempar-lemparan, jangan ada lempar-lemparan, bandar. Upaya polisi dibantu dengan anggota TNI yang meminta agar area Hotel Sultan dapat segera dikosongkan. Ini justru direspons dengan perlawanan massa penolak eksekusi. Polisi menembakkan water cannon untuk membubarkan massa. Polisi dan anggota TNI kemudian menangkap beberapa peserta aksi. Eksekusi paksa Hotel Sultan dilakukan tim jurusita Pengadilan Negeri Jakarta Pusat karena lahan yang berada di area Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta adalah aset negara. Pengadilan Negeri Jakarta Pusat mengabulkan permohonan eksekusi yang diajukan Menteri Sekretaris Negara dan Pusat Pengelolaan Kompleks GBK. Jadi tanah ex Hotel Sultan ini merupakan aset negara yang dibebaskan oleh pemerintah sekitar tahun 1959 dalam rangka Asian Games. Dalam beberapa kesempatan, Presiden Prabowo menyampaikan bahwa kita harus menarik aset-aset pemerintah, aset-aset negara yang selama ini dikuasai oleh pihak lain. Kemudian kita harus mengembalikan bahwa semua aset itu harus di bawah kontrol kita sendiri, pemerintah dan negara. Demonstrasi mahasiswa menuntut perbaikan ekonomi sempat diwarnai kericuhan di Subang, Jawa Barat. Mahasiswa yang memaksa masuk ke gedung DPRD terlibat aksi saling dorong dengan polisi. Demonstrasi mahasiswa menuntut perbaikan ekonomi, pengusutan tuntas dugaan korupsi program MBG hingga Undang-Undang Polri diwarnai kericuhan. Mahasiswa yang memaksa ingin masuk ke gedung DPRD Subang terlibat aksi saling dorong dengan polisi hingga gerbang nyaris roboh. Kericuhan tak berlanjut setelah kedua belah pihak menahan diri dan diperkenankan berdialog. Kepada pihak-pihak yang tertuju dalam aspirasi. Mahasiswa di Bandung Raya kembali menggelar aksi demonstrasi di depan gedung DPRD Provinsi Jawa Barat di Jalan Diponegoro, Kota Bandung. Ada 13 poin tuntutan mahasiswa kepada pemerintah terkait kondisi terkini bangsa. Di antaranya, evaluasi program MBG,
serta kenaikan harga BBM non-subsidi, serta segera mengesahkan rancangan undang-undang perampasan aset juga jadi tuntutan para mahasiswa. Presiden dan Wakil Presiden hari ini. Semangat kawan-kawan. HMI se-Kalimantan Selatan turun ke jalan menyoroti kenaikan harga bahan bakar minyak non-subsidi yang dinilai membebani masyarakat. Dalam unjuk rasa yang digelar di depan halaman kantor DPRD Provinsi Kalimantan Selatan, mahasiswa menyoroti kebijakan pemerintah menaikkan harga bahan bakar minyak non-subsidi yang berpotensi menimbulkan efek domino ke kenaikan harga bahan pokok lain. Mahasiswa juga mengkritisi berbagai kebijakan pemerintah seperti program makan bergizi. Situasi terkini dari aksi unjuk rasa mahasiswa di Bandung, Jawa Barat akan disampaikan jurnalis Kompas TV Vida Alatas dan juru kamera Reza Pratama. Vida, bagaimana jalannya aksi unjuk rasa mahasiswa di Bandung hingga saat ini? Ya, Friska, hari ini jadi kali keempat mahasiswa atau aliansi mahasiswa di Bandung Raya ini menggelar aksi demonstrasi di depan Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Barat. Dan hari ini Friska dan juga saudara, aksi demonstrasi ini dimulai pada sekitar pukul 4 sore tadi. Jadi ini tengah berlangsung atau telah berlangsung selama kurang lebih 1,5 jam. Tentunya dalam aksi tersebut Friska dan juga saudara, sejumlah tuntutan ini dilayangkan oleh sejumlah mahasiswa begitu ya dalam orasi-orasinya. Ada 17 poin tuntutan yang dibawa oleh aliansi mahasiswa yang hari ini yang berpartisipasi dalam aksi ini dari dua organisasi mahasiswa begitu ya Friska dan juga saudara, ada dari GMNI dan juga dari HMI Kota Bandung dan juga Kabupaten Bandung. Dan tentunya di antara tuntutan-tuntutan tersebut, Friska dan juga saudara, yang menjadi sorotan ini adalah terkait evaluasi dan juga penghentian program yang menghamburkan anggaran tetapi tidak berorientasi pada kepentingan publik. Para mahasiswa ini juga meminta atau menolak perluasan dui fungsi dari Polri dan juga TNI. Selanjutnya mahasiswa ini juga meminta jaminan ketersediaan dan juga distribusi BBM bersubsidi. Yang keempat ini mahasiswa meminta untuk mewujudkan pendidikan yang inklusif dan juga terjangkau, menjaga stabilitas nilai tukar rupiah dan daya beli masyarakat, turunkan harga kebutuhan pokok, dan juga mahasiswa meminta pemerintahan Prabowo Gibran ini untuk mengusut tuntas segala bentuk pelanggaran HAM di tanah Papua, mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme, serta berlandaskan pada sistem meritokrasi, dan mewujudkan reformasi Polri serta menolak undang-undang Polri terbaru, mengevaluasi MBG dan juga program Kopdes Merah Putih, memberikan jaminan sosial kepada seluruh pekerja informal yang rentan di Indonesia, menghentikan segala bentuk intervensi kepada perguruan tinggi dalam melaksanakan kebebasan akademik, mengevaluasi seluruh perjalanan luar negeri presiden karena dirasa tidak membawa manfaat nyata untuk kemajuan negeri. Dan tentunya Friska dan juga saudara, mahasiswa ini menyebut bahwa aksi yang dilakukan ini merupakan manifestasi dari tanggung jawab moral dan juga historis mahasiswa sebagai bagian dari kekuatan masyarakat sipil. Sebentar lagi Friska dan juga saudara, informasinya ini aksi demonstrasi yang digelar oleh mahasiswa ini akan segera dibubarkan begitu ya. Memang kalau kita melihat biasanya mahasiswa atau aksi mahasiswa di Kota Bandung ini berakhir dengan kondusif di sekitar pukul 5:30 sore. Friska. Demo mahasiswa menuntut perbaikan ekonomi. Terima kasih atas laporan Anda, Vida Alatas dari Bandung, Jawa Barat. Sementara saudara, Polda Yogyakarta mengonfirmasi keberadaan polisi usai unjuk rasa yang digelar Universitas Muhammadiyah Yogyakarta Rabu sore kemarin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Yogyakarta menuai sorotan usai demo yang digelar menuntut perbaikan ekonomi disusul dengan insiden salah paham usai ditemukan seorang pria yang belakangan diketahui adalah anggota Intel dari Polda Yogyakarta. Anggota Intel itu bahkan sempat tertahan di dalam kampus selama beberapa jam sebelum akhirnya dibawa kepada pihak rektorat dan diserahkan kepada Propam Polda DIY.
Polda DIY juga telah mengonfirmasi identitas anggotanya yang ditugaskan mengawal aksi demo. Sementara pihak rektorat menyampaikan mahasiswa telah mengamankan anggota dari amukan massa. Yang ada dalam video tersebut adalah benar anggota Polda DIY dan merupakan petugas yang resmi terlibat dalam surat perintah pelayanan penyampaian pendapat di muka umum yang dilaksanakan pada hari ini di titik nol. Kehadiran yang bersangkutan di lokasi adalah bagian dari pelaksanaan tugas dan murni dalam rangka mengawal keselamatan peserta aksi kembali ke kampusnya dalam keadaan aman dan selamat. Kampus ini kan wilayah yang sebetulnya otonom dari aparat keamanan. Karena itu kalau masuk ke kampus tanpa izin memang itu sebenarnya tidak dibolehkan, tidak perlu gitu. Jadi kalau mau masuk kampus memang perlu ada izin. Tetapi kan kadang-kadang namanya intel nggak pakai izin semacam gitu lalu datang dan ketahuan, itu yang kemudian saya juga kasihan sebetulnya ya. Tapi untung alhamdulillah tidak ada masalah, cuma mereka malah diamankan dari amukan massa. Terima kasih kepada pihak Polda bahwa memang Wakil Presiden Gibran ajak mahasiswa kunjungan kerja. Sementara Didit Putra Prabowo menemui Jokowi di Solo. Bagaimana membaca dua peristiwa ini? Sesaat lagi di Sapa Indonesia Malam. Saudara Wakil Presiden Gibran Rakabuming menyatakan pemerintah berkomitmen untuk memperbaiki tata kelola program makan bergizi gratis MBG dan Koperasi Desa Merah Putih. Gibran ingin kedua program tersebut bebas dari korupsi. Wakil Presiden Gibran mengapresiasi mahasiswa yang telah menyampaikan aspirasinya terkait dengan program-program pemerintah khususnya makan bergizi gratis dan Koperasi Desa Merah Putih. Gibran menegaskan pemerintah akan terus memperbaiki tata kelola program MBG dan Koperasi Desa Merah Putih. Gibran ingin setiap anggaran yang digunakan untuk program tersebut bisa bermanfaat bagi masyarakat dan bebas dari korupsi. Terima kasih sudah menyampaikan aspirasinya secara damai. Terima kasih untuk masukan-masukannya yang konstruktif, terutama terkait MBG dan koperasi. Pemerintah berkomitmen untuk terus memperbaiki tata kelola MBG dan koperasi. Kita pastikan setiap rupiahnya benar-benar termanfaatkan dengan baik dan juga yang paling penting terbebas dari praktek korupsi. Saya kira langkah-langkah ini penting untuk tetap menjaga kepercayaan. Dan ada yang berbeda dalam kegiatan kunjungan kerja Wakil Presiden Gibran Rakabuming kali ini. Gibran mengajak 5 mahasiswa dari universitas berbeda mengikuti kunjungan kerja ke Nusa Tenggara Timur, Gorontalo, Papua Barat, dan Papua Selatan. Rencananya Gibran akan meninjau pelaksanaan program makan bergizi gratis dan Koperasi Desa Merah Putih di wilayah tersebut. Di NTT, Wakil Presiden mengunjungi 2 sekolah yang berada di Kabupaten ND. Gibran meminta mahasiswa untuk melihat langsung bagaimana urgensi makan bergizi gratis yang berbeda antara kawasan perkotaan dan di wilayah terdepan, tertinggal dan terluar atau 3T. Menurut Gibran, desakan agar MBG di stop atau dihentikan dalam demonstrasi perlu dipikirkan ulang karena program ini berguna bagi masyarakat dan harusnya tetap dilanjutkan terutama di wilayah 3T. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah.
أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله Kami lanjutkan informasi di Sapa Indonesia Malam. Putra Presiden Prabowo Subianto, yakni Didi Hedi Prasetyo, saudara atau biasa dipanggil dengan Didit, menemui Presiden ke-7 RI Joko Widodo di kediamannya di Solo, Jawa Tengah. Pertemuan Didit dengan Jokowi berlangsung sekitar 40 menit, namun Didit maupun Jokowi tidak memberikan keterangan usai pertemuan berlangsung. Diketahui Didit adalah sosok yang kerap bertemu dengan Jokowi, termasuk saat Hari Raya Lebaran, di mana ia mewakili ayahnya untuk bersilaturahmi dengan Jokowi. Partai Solidaritas Indonesia (PSI) merespons pertemuan Didit Prabowo dengan Jokowi di Solo, Jawa Tengah. PSI menyebut pertemuan itu dilakukan sebagai bentuk silaturahmi dan persahabatan. Menurut Ketua Bidang Politik DPP PSI Bestari Barus, Didit menyempatkan diri bertemu Jokowi atas dasar adab pergaulan kepada yang lebih tua. Selain itu, sikap Didit juga menunjukkan persahabatan yang hangat antara ayahnya Prabowo dengan Jokowi. Rangka kegiatan muharaman ada di keraton, salah satu keraton gitu ya, atau bahkan mungkin dua, dan menyempatkan diri untuk mampir gitu sowan ke Pak Jokowi, kami kepada yang lebih tua, dan tentu didasari oleh bahwa Mas Didit ini paham betul bahwa persahabatan antara ayahanda beliau Pak Prabowo Subianto, presiden kita, dengan Pak Jokowi, presiden ke-7, itu adalah persahabatan yang tulus dan yang baik. Wakil Presiden Gibran Rakabuming mengajak mahasiswa hari ini ikut kunjungan kerja ke daerah. Sementara hari ini juga putra Presiden Prabowo, Didit Prabowo, menemui Jokowi di Solo. Bagaimana membaca dua peristiwa ini? Kita bahas bersama Kepala Pasca Sarjana Politik FISIP UNER, Erlangga Pribadi. Mas Erlangga, selamat malam. Selamat malam. Hadir juga Ketua Umum Rampai Nusantara Mardiansyah Semar. Mas Semar, selamat malam. Malam, Audrey. Mas Erlangga, saya mau tanya dulu nih. Saat marak demo mahasiswa hari Senin, Gibran menerima
mahasiswa. Terus kemudian berlangsung hari ini saat pergi kunjungan kerja meninjau MBG Koperasi Desa Merah Putih, Gibran ini justru mengajak mahasiswa yang biasa-biasanya tidak pernah. Tapi hari ini juga ada kunjungan Mas Didit, putra Prabowo, ke Solo, Jawa Tengah menemui ayah dari Gibran yakni Jokowi. Apa yang Anda lihat langkah satu hari ini dari dua orang yang berbeda? Ya, kalau saya lihat dari dua peristiwa ini, pertama saya coba mengevaluasi terkait dengan wakil presiden ini mengajak mahasiswa. Saya pikir ini suatu tindakan yang tidak cukup merespon apa yang menjadi tuntutan mahasiswa saat ini. Kalau kita lihat tuntutan-tuntutan mahasiswa sekarang itu terkait dengan problem bagaimana pemerintah dengan ekspektasi, dengan bayangan program-program yang dianggap mewakili kepentingan rakyat, pada kenyataannya itu kontradiktif dengan apa yang dikehendaki oleh rakyat yang terartikulasikan dalam seruan-seruan kalangan mahasiswa. Artinya bisa kita lihat bahwa beberapa program-program Pak Presiden Prabowo sendiri itu ternyata mendapatkan banyak koreksi dari masyarakat. Terkait misalnya bahwa program-program yang ada itu biayanya tinggi dan yang lebih penting adalah menggerus program-program strategis yang lain. Bayangkan misalnya betapa program terkait dengan biaya anggaran pendidikan terkuras untuk kepentingan misalnya program MBG. Artinya ini bukan suatu proses untuk memperbaiki kondisi rakyat lebih baik, tapi justru melemahkan upaya-upaya untuk memperbaiki pendidikan. Oh, justru di sini Mas Erlangga melihatnya justru kunjungan ini sebenarnya kurang bermanfaat. Padahal mungkin pesan yang ingin disampaikan adalah ingin melihat langsung nih mahasiswa bagaimana sebenarnya MBG dan juga Kopdar yang begitu bermanfaat buat daerah 3T. Iya, kalau kita lihat bahwa mahasiswa sendiri itu memiliki kalkulasi rasionalitas dalam menyerukan tuntutannya. Artinya problem utamanya adalah dalam perencanaan kebijakan itu terjadi masalah terkait dengan bagaimana kemudian program tersebut, kan pada kenyataannya program tersebut tidak hanya pada wilayah 3T, tapi dibuat dalam skala yang lebih luas sehingga mengurangi hal-hal yang lebih penting terkait dengan misalnya isu anggaran pendidikan. Gitu. Nah, ini tidak dipertimbangkan oleh pemerintah, dan lebih dari itu misalnya kemudian bahwa ternyata respon pasar internasional sendiri itu kemudian tidak positif. Gitu. Itu ini satu. Yang juga. Nah itu satu soal Gibran yang mengajak mahasiswa ya, Mas Erlangga. Nah tapi kemudian di hari yang sama hari ini putra Presiden Prabowo, Mas Didit juga menemui Pak Jokowi di Solo. Ada apa ini? Kebetulankah atau sesuatu yang tidak kebetulan sebenarnya? Kalau persoalan ini saya pikir bahwa pemerintah itu masih belum paham, salah alamat merespon isu yang sedang muncul sekarang. Apa itu? Sebetulnya yang menjadi persoalan itu adalah bagaimana pemerintah dengan cermat dan mengevaluasi diri melakukan koreksi terhadap apa yang telah dilakukan dan mendapatkan respon yang tidak baik oleh pasar ataupun oleh publik. Jadi ini bukan soal konsesi atau kemudian komunikasi antar elit. Di mana kemudian problem-problem bagaimana pemerintah dengan sigap seharusnya merespon dan melakukan introspeksi terhadap kebijakan, direspon dengan komunikasi antar elit. Ini nggak ketemunya di situ. Oh, itu dua peristiwa yang Anda baca tidak ada ketemu dan sebenarnya nggak menjawab ya dari keresahan mahasiswa belakangan ini ya. Tidak menjawab dengan apa yang jadi problem yang ada. Saya mau nanya ke Mas Semar. Mas Semar, sebenarnya apa sih yang diperbincangkan antara Mas Didit dan Pak Jokowi? Karena pada saat wartawan bertanya nih nggak ada yang mau kasih statement nih atau pernyataan sedikit pun. Ya sedikit sih ada, tapi ya kita belum tahu di sebenarnya apa maknanya. Ya, pertama yang dilakukan oleh Mas Wapres ya, Mas Gibran terkait menemui teman-teman mahasiswa, mengajak teman-teman mahasiswa, itu kan seharusnya kita ketika bicara suatu negara yang dalam kondisi saat ini memang tidak baik-baik saja, itu suatu yang perlu diapresiasi. Karena itu bentuk dari membuka ruang komunikasi terhadap teman-teman mahasiswa yang selama ini menyuarakan kritik terhadap pemerintah.
Mas Wapres membuka ruang itu. Dan sepengetahuan saya, setiap langkah yang dilakukan oleh Mas Wapres itu atas pengetahuan Presiden Prabowo juga. Jadi dalam hal ini, langkah-langkah yang dilakukan Mas Wapres untuk membuka ruang, jangan juga akhirnya dipandang skeptis gitu ya, seakan bahwa ini tidak ada gunanya. Semua upaya pemerintah dalam mendengar, menampung, lalu melakukan perbaikan, melakukan evaluasi, itu kan harus diapresiasi dengan baik. Itu satu hal. Nah, bicara soal pertemuan Pak Jokowi dengan Mas Didit, kan bukan juga kali pertama Mas Didit bersilaturahmi dengan Pak Jokowi. Bahwa dalam pertemuan 40 menit itu ada substansi atau pesan khusus dari ayahandanya Mas Didit, tentu juga bisa langsung disampaikan oleh Pak Jokowi. Apa pesannya, Mas? Kan begini, Pak Prabowo, Presiden Prabowo, kita tahu bahwa tidak hanya terhadap Pak Jokowi, terhadap Pak SBY, Ibu Mega selalu meminta masukan, meminta nasihat, karena mereka beliau-beliau ini yang pernah memimpin bangsa ini. Nah, terhadap Pak Jokowi pun demikian. Ketika memang komunikasi dibangun oleh Mas Didit misalnya, atau menyampaikan pesan dari ayahandanya, nah itu kan juga harus dipandang bahwa suatu niatan baik untuk mengatasi berbagai hal yang dirasa masih kurang dan belum mencapai kesempurnaan. Jadi dengan kata lainnya, kedatangannya Mas Didit di sini, Mas Semar menemui Pak Jokowi jauh-jauh ke Solo, ini adalah untuk mewakili sang ayah, untuk bertukar pandangan, bertukar pikiran, atau menguatkan program-program yang saat ini sedang dilakukan pemerintah, yang diklaim mendapat penolakan dari mahasiswa. Kalau pertemuan 40 menit sih nggak cukup kalau untuk bicara banyak hal ya. Tapi setidaknya mungkin ada sedikit pesan terhadap Pak Jokowi terkait dengan berbagai hal yang timbul ya masalah sekarang ini. Yang masukan-masukan itu kan penting untuk diterima oleh Pak Prabowo sehingga dalam mengambil kebijakan perbaikan itu jauh lebih baik lagi. Dan itu harus kita hargai, dan kita semua komponen bangsa saya rasa harusnya bahu-membahu ya, tidak juga selalu skeptis terhadap apa yang dilakukan pemerintah, selama itu memang niatnya untuk perbaikan gitu loh. Selama niatnya perbaikan, jangan skeptis, katanya Mas Erlangga. Ya, oke. Ya, saya pikir begini, skeptisisme yang muncul dalam konteks hari ini itu bukan sesuatu yang tiba-tiba prosesnya lahir. Itu adalah proses yang sifatnya terus berkembang. Kalau kita lihat bahwa dialog koreksi itu sudah muncul bahkan sejak setahun yang lalu terkait dengan persoalan-persoalan yang muncul, penolakan terhadap MBG juga misalnya, penolakan terhadap Koperasi Merah Putih bukan hanya sekarang, bahwa desakan untuk melakukan koreksi terhadap pemerintah itu adalah proses yang panjang. Juga terkait bagaimana misalnya di satu sisi ada proyek dengan dana yang sangat besar digelontorkan dan tidak kontekstual, artinya tidak dilihat pada awalnya. Kalau kita cermati, itu tidak khusus pada 3T, itu kemudian masif di seluruh tempat dan itu menguras banyak anggaran dalam konteks disiplin fiskal kita yang lemah. Artinya dengan proses yang panjang ini berlangsung. Dan skeptisisme itu wajar karena akumulasi tuntutan, akumulasi perhatian, akumulasi aspirasi dan seruan selama ini tidak dipertimbangkan oleh pemerintah. Meskipun tidak juga, kalau menurut saya Audrey, kenapa? Ini agak terlalu jauh juga salah kaprah kalau pemerintah dianggap tidak mendengar atau tidak menampung. Ya kan ada perbaikan. Kepala BGN baru saja kita tahu semua bahwa itu juga diambil tindakan dan lain sebagainya. Di BGN sendiri itu juga kan sedang ada perbaikan-perbaikan, misalnya mengevaluasi titik-titik dan lain sebagainya. Nah, saya sangat menghargai pemikiran para akademisi dan lain sebagainya. Tapi bahwa pemikiran itu juga didasari untuk juga membantu pemerintah dalam memperbaiki bangsa, itu juga harus dikedepankan. Jangan juga skeptisme ini itu akhirnya juga dibumbui dengan sinisme terhadap pemerintah yang itu akhirnya sudah tidak rasional lagi dalam melihat kebijakan-kebijakan pemerintah yang berusaha untuk selalu memberikan perbaikan-perbaikan. Mas Erlangga, semua program-program pemerintah yang skalanya besar, berarti maksudnya kritikan-kritikan ini dianggap tidak akan sebagai sesuatu secara hal yang langsung sinis mencapai titik kesempurnaan. Jadi tentu banyak sekali hal-hal yang perlu diperbaiki, itu betul.
Nah, bahwa memang sekarang juga ada tindakan-tindakan perbaikan, ya itu harus dihargai juga. Jangan juga seakan bahwa ruang-ruang dialog selama ini yang dibangun kan juga belum maksimal juga dilakukan. Nah, itu dilakukan oleh Mas Gibran ketika dia menemui para demonstran, dan itu sudah dilakukan Mas Gibran sejak beliau jadi wali kota Solo dulu gitu loh. Oke. Jadi menurut saya oke aja gitu loh. Oke, nggak ada masalah, katanya ini merupakan satu bentuk evaluasi dan perbaikan, Mas Erlangga. Jadi jangan terlalu skeptis, jangan juga terlalu netting alias negatif thinking. Usai jeda ya Mas Erlangga, kita masih akan berbincang satu dialog lagi. Tetap bersama kami di Sapa Indonesia Malam. Kalau tadi menyambung kata-kata Mas Semar, Mas Erlangga, jadi setiap yang dikerjakan pemerintah saat ini merupakan perbaikan. Jadi jangan netting-netting amat lah, kalau kata bahasa anak zaman sekarang, jangan negatif thinking. Oke, ini saya jawab ya. Jadi gini, kadang-kadang negatif thinking itu penting. Orang untuk maju, bangsa untuk maju, negara maju itu harus mempertimbangkan negatif thinking. Gitu loh. Ini yang sebetulnya harus menjadi pesan yang diserap oleh pemerintah gitu. Jadi istilahnya jangan baper dengan adanya negatif thinking, karena negatif thinking itu membuat kita maju ke depan gitu. Kalau kita lihat misalnya, misalnya kita lihat MBG, Koperasi Merah Putih itu penting segala macam. Coba kita lihat dengan kondisi problem fiskal dari pemerintah kita sekarang yang terbatas, menggelontorkan dana untuk itu, tapi kemudian yang terjadi akhirnya anggaran-anggaran yang penting untuk kemajuan bangsa itu kemudian terserap, diambil oleh program-program baru. Kan dananya sudah berkurang tuh MBG juga. Begini, saya tanya ya, kalau kita problematisir persoalan ini, gitu. Untuk MBG, untuk Koperasi Merah Putih besar. Sekarang saya tanya, berapa persen anggaran untuk riset dan teknologi kita? Kalau kita mau benar-benar menempatkan Indonesia sebagai Indonesia emas 2045. Anggaran dari riset teknologi kita cuma 0,3%. Artinya? Bagaimana mau menjadi negara maju? Bagaimana mau menjadi dengan riset, sains, teknologi besar sebagai prasyarat menjadi negara maju, dengan anggaran pendidikan yang dibajak hampir 50% untuk MBG, dengan riset dan teknologi yang tidak sampai 0,5%. Padahal kalau negara-negara maju yang lain mulai segala macam besar. Nah, ini menjadi poin, jadi problem, jadi isu utama yang didorong oleh mahasiswa itu jangan berdalih. Jangan dalam tanda bahasa Jawa, jangan ngengkel. Dan nada pemerintah itu nggak berdalih. Terkait dengan apa yang pemerintah itu sudah melakukan perbaikan. Yang menjadi tuntutan dari rakyat yang sekarang dengan kondisi yang ada. Karena problem sekarang, pertama, selain problem pasar, problem pasar tidak merespon dengan baik. Problem kedua adalah bahwa biaya pendidikan kita saat ini tidak mendapatkan perhatian yang penting. Mas Erlangga. Sebagai prakondisi dari negara untuk menjadi negara maju, tidak mendapatkan perhatian yang benar, yang besar. Bagaimana kita menjadi negara yang maju dengan riset dan teknologi biayanya di bawah dari 0,5%. Gimana tuh Mas Semar? Coba jawab Mas Semar. Iya, jadi masalah. Begini ya, ini jadi masalah kita sekarang. Di mana bentar Mas Erlangga, coba kita dengar Mas Semar dulu. Untuk memberikan masukan, pendapat, kritik boleh. Tapi ketika kritik pendapat itu sudah didominasi oleh sinisme, apalagi soal pikiran yang politis, itu yang tidak dibenarkan. Nah, ketika disampaikan soal anggaran riset dan lain sebagainya, saya melihat bahwa ada sinisme itu seakan bahwa kepentingan Mas Erlangga sebagai akademisi itu cukup terganggu soal itu. Riset dan teknologi sebagai fondasi dari negara untuk menjadi negara yang maju, itu bukan kepentingan dari dosen, itu bukan kepentingan akademisi, itu adalah kepentingan dari rakyat. Jadi sudah salah. Baik, Bapak-bapak. Bagaimana memperbaiki. Jadi rasionalitasnya nggak ketemu ini. Balik lagi. Mas Semar, mungkin yang ingin tadi disampaikan oleh Mas. Memang ada kepentingan diri sendiri gitu akhirnya. Bukan, nggak ada hubungannya dengan kepentingan diri sendiri. Bapak-bapak sebentar. Akan riset sains dan teknologi menjadi tujuan bangsa. Mas Erlangga sebentar, Mas Semar.
Mas Semar, Nggak mungkin ada. gini Mas Semar. Harus clear, Audrey. Oke, Mas Semar gini, mungkin saya mau perjelas mungkin maksudnya Mas Erlangga. Kalau oke lah diberikan makan bergizi gratis, tapi kalau hanya diberikan makan bergizi gratis, tapi pendidikannya juga dipertanyakan, misalnya banyak juga siswa yang mungkin datang ke sekolah aja sulit, misalnya di wilayah 3T mereka harus naik perahu dan lain sebagainya, bukankah itu Semua juga menjadi diurus, pertanyaan? Semua pemerintah urus, tapi bukannya mudah mengurus bangsa yang besar ini. Nggak mudah, Jadi kalau tapi juga misalnya harus memang rasional. kita ingin bahwa apa yang dilakukan pemerintah dalam skala besar ini itu berhasil, harusnya orang-orang seperti Mas Erlangga dan lain-lain itu juga mensupport secara penuh. Bukan Kita juga mensupport karena dengan membangun kritik. skeptisme, Kita sinisme, support dengan yang akhirnya menjelaskan juga tentang punya apa nuansa yang rasional politik dari gitu loh. mengelola Dari negara. apa yang disampaikan, nah ini tidak benar menurut saya. Tidak kompetennya bangsa Itu nggak ini, benar. negara ini, Akhirnya akan pemerintah lebih ini berpolitik karena tuh, tidak kan gitu loh. menerima Karena rasionalitas. membangun seakan-akan bahwa pemerintah itu tidak mendengar, pemerintah tidak melakukan perbaikan. Padahal yang kita lihat semua sedang dilakukan perbaikan dengan baik. Bagaimana bangsa ini maju? Nah ini harus support. Kalau gitu orang-orang dipatahkan gitu loh. Nah ini itu akan merespon yang suatu terbaik kritik menurut saya. seperti ini. Cara berpikirnya sudah di nuansa kepentingan Nggak ada. Ini rasionalitas. Oke, kalau gitu pertanyaan selanjutnya, Bapak-bapak. Kalau gitu lebih politis menurut saya. Oke, kalau gitu Karena faktanya kan begini, Mas Wapres ketemu oleh mahasiswa harusnya diapresiasi, bukan juga akhirnya sinisme. Mas Wapres mengajak mahasiswa lebih baik kita dengarkan dulu apa pertanyaan dari Oke, pertanyaan selanjutnya kalau gitu. Tidak berasumsi. Lebih baik kita mendengar dulu apa yang dibicarakan moderator. Oke, oke kalau gitu Mas Semar, Mas Erlangga, saya mau tanya dulu pendapatnya. Bentar, Mas Semar. Diapresiasi juga gitu loh. Oke. Ini yang menurut saya apa? Nah, oke, kalau sampai hari ini Pak Presiden kan memang kalau kita lihat kemarin juga ke Hambalang menteri-menteri pada datang. Tapi kemudian yang merespon lebih cepat sepertinya ya, merespon duluan adalah Mas Gibran yang kemudian terbuka, mahasiswanya datang ke Istana Wapres waktu hari Senin. Hari ini juga Mas Gibran kemudian berangkat bersama dengan mahasiswa ke daerah 3T. Nah, apa yang Anda baca Mas Erlangga dengan dua peristiwa Mas Gibran ini yang ibaratnya apakah bisa dibilang maju duluan nih untuk menemui mahasiswa? Saya tidak melihat tentang bagaimana respon dari masing-masing presiden atau wapres, tapi yang lihat adalah respon pemerintah dalam mendengarkan apa yang menjadi kritik atau suara yang berdasarkan pada landasan rasional. Kalau tadi saya utarakan terkait dengan pentingnya biaya riset dan teknologi ataupun pendidikan, itu bukan kemudian kami egois. Jangan geser apa yang ditanya. Bentar, Mas. Saya dulu apa Anda dulu? Ya. Saya dulu jelas. Oke. Ya, Nah, itu bukan kepentingan egois, itu kepentingan rasional. Kalau kita lihat sejarah bangsa-bangsa, mau itu Cina, mau itu Korea, mau itu Amerika, negara-negara manapun, untuk menaik kelas, untuk menjadi bangsa yang besar, maka sains teknologi, pendidikan itu utama. Kita hanya akan menjadi bangsa dungu. Setuju saya. Kalau kita tidak menekankan pada sains dan teknologi. Bagaimana menekan menjadi jangan juga dianggap nggak penting dengan anggaran kurang dari 0,5. Hanya 0,3% riset anggaran. Jangan juga itu ditekankan. Itu yang kita ini rasional, Mas. Sebentar, saya selesaikan dulu jawab. Ya, sebentar. Saya selesaikan dulu jawab, baru Anda. Itu cara berdialog. Dan juga saya berdialog dulu, saya selesaikan dulu. Sebentar Mas Semar, kita kasih kesempatan Mas Erlangga dulu. Tolong beri siapa yang bicara dulu, kesempatan. Setelah itu Anda. Gitu. Nah, di sini bagaimana mungkin ini tidak proporsional. Anggaran makan bergizi gratis itu mengambil lebih dari 50% anggaran pendidikan. Sementara anggaran riset kita itu kurang dari 0,5%. Oke. Itu yang membuat kebijakan negara ini sudah tidak rasional. Dan itulah fondasi-fondasi penting dari kekecewaan dan tuntutan dari siswa dan rakyat. Oke, kalau gitu pertanyaan berikutnya Mas Semar, dengan adanya efisiensi program-program terutama juga program MBG, pertanyaannya apakah dengan adanya efisiensi juga akan mengalokasikan tadi keresahan-keresahan seperti anggaran pendidikan kemudian dialokasikan sehingga lebih besar lagi sekarang porsinya? Nah, itu yang saya bilang, bahwa kan pemerintah juga sudah merespon apa yang menjadi kritik. Melakukan perbaikan-perbaikan, itu juga harusnya diapresiasi.
tidak juga akhirnya perbaikan yang sedang dilakukan ini seakan-akan tidak ada gitu loh. Nah ini yang menurut saya itu salah kaprah. Soal anggaran pendidikan dan lain sebagainya itu sudah dijawab langsung oleh Seskap ya, oleh Teddy. Dan jadi kalau misalnya memang itu kita setuju soal pendidikan itu penting, tidak ada yang membantah soal itu. Tapi bahwa pemerintah juga punya strategi-strategi lain. Misalnya menganggap bahwa juga ada kepentingan bagaimana makanan bergizi ini bisa diasup oleh para anak-anak Indonesia yang menjadi masa depan bangsa kita ke depan. Itu juga menopang pendidikan yang akan ditempuh oleh anak-anak kita ini gitu loh. Jangan juga akhirnya mengesampingkan hal-hal yang menjadi supporting kecerdasan anak-anak bangsa ini. Sehingga menurut saya apa yang disampaikan tadi akhirnya lebih pada soal-soal yang sinisme gitu loh Mbak. Bukan juga akhirnya begini ya, situasi kondisi negara kita memang banyak sekali permasalahan-permasalahan harus diperbaiki. Sebaiknya memang para akademisi, pengamat jangan juga berpikiran secara politis, apalagi sinisme gitu. Tapi juga berpikiran yang jauh lebih juga memberikan dukungan-dukungan terhadap pemerintah, penguatan-penguatan agar apa yang ingin dicapai oleh pemerintah itu berhasil. Bukan dipatahkan semua apa yang dilakukan perbaikan pemerintah. Saya jawab ya. Singkat aja karena waktunya sudah habis, Mas Erlangga. Bahwa sebetulnya penguatan yang kita lakukan pada kehidupan negara itu dengan memberikan kritisisme dan skeptisisme. Ya kan didengar, agar pemerintah itu paham tentang bagaimana membangun kebijakan secara rasional. Itu harusnya diapresiasi. Jadi sebetulnya kita apresiasi dengan melakukan kritik. Tapi tanpa apresiasi ketika kritik itu dijawab kritik dengan baik. Bagian dialog. Kan dijawab kritiknya, Mas. Bagaimana kemudian? Kan dijawab adanya evaluasi soal anggaran. Satu sisi pemerintah sedang melakukan perbaikan, tapi satu sisi mahasiswa juga atau masyarakat ini melontarkan kritik sebagai bentuk kecintaannya terhadap bangsa dan juga negara. 50%. Mas Erlangga, terima kasih. Jangan juga kritik-kritik tanpa apresiasi. Mas Umar. Kritik sebagai apresiasi. Terima kasih Mas Umar. Mas Erlangga, terima kasih sudah kami dapat poinnya. Udah jelas itu. Selamat malam Bapak-Bapak semua. Tak bersama kami, saudara, mahasiswa di berbagai daerah menggelar demonstrasi meminta pemerintah mengevaluasi total program makan bergizi gratis. Lalu Istana merespons tak bisa dihentikan program ini karena merupakan kontrak politik Presiden Prabowo dengan rakyat. Di mana khususnya itu perlu perbaikan untuk program-program ekstraktif, makan bergizi gratis. Pastikan seluruh program dan kebijakan yang tidak berpihak kepada rakyat, termasuk program makan bergizi gratis atau MBG. Apakah misalnya dengan mengubah membongkar korupsinya dan seterusnya, berarti sebenarnya tuntutan dari mahasiswa dan warga masyarakat sudah dipenuhi? Menurut saya belum. Perbaikan ini merupakan rangkaian evaluasi menyeluruh dan kami Partai Gerindra berkomitmen melalui perwakilan kami yang ada di DPR RI maupun DPRD tingkat provinsi maupun tingkat kabupaten untuk selalu semakin menggencarkan pengawasan. Mahasiswa di berbagai daerah turun ke jalan menyuarakan sejumlah tuntutan kepada pemerintah, mulai dari perbaikan kondisi ekonomi hingga evaluasi program strategis nasional. 1 dari 5 tuntutan demo mahasiswa yang berlangsung beberapa hari terakhir, yakni mengevaluasi program makan bergizi gratis dan Kopdes Merah Putih. Alasannya, kedua program itu memakan anggaran yang sangat besar. Massa menuntut pemerintah memperbaiki kondisi ekonomi dan mendesak adanya evaluasi terhadap sejumlah program strategis nasional agar pelaksanaannya lebih tepat sasaran. Efisiensi dan juga pengelolaan anggaran, tanggung jawab fiskal yang perlu mempertanggungjawabkan kondisi kita saat ini, di mana khususnya itu perlu perbaikan untuk program-program ekstraktif, makan bergizi gratis, dan juga pentingnya mendorong industri manufaktur di Indonesia saat ini. Pastikan seluruh program dan kebijakan yang tidak berpihak kepada rakyat, termasuk program makan bergizi gratis atau MBG, pelaksanaan MBG di kampus, operasi Merah Putih, serta pembangunan proyek-proyek strategis nasional yang merugikan rakyat.
Menjawab tuntutan mahasiswa, Kepala Badan Komunikasi Pemerintah atau Bakom RI, M. Kodari menyatakan program MBG tidak akan diberhentikan sebagaimana tuntutan sejumlah pihak kepada pemerintah. Kodari beralasan program MBG merupakan mandat dari rakyat karena merupakan salah satu janji kampanye Presiden Prabowo Subianto pada pemilihan presiden 2024 lalu. Dalam pernyataan tertulisnya, Kodari bilang bahwa yang namanya MBG tidak bisa diminta langsung berhenti, karena itu adalah visi dan kontrak politiknya Pak Prabowo. Presiden dipilih karena program kerja yang dilaksanakan sehingga tidak bisa diberhentikan. Namun menurut pengajar di Sekolah Tinggi Hukum Jentera Indonesia, Bivitri Susanti, sebuah kontrak harusnya bersifat dua arah dan isinya bisa berubah jika salah satu pihak tidak menyetujui isinya. Bivitri menambahkan, evaluasi tata kelola program MBG dan berjalannya proses hukum terkait dugaan korupsi belum menjawab keresahan publik soal program prioritas Presiden ini. Yang namanya kontrak politik itu kan antara dua belah pihak. Artinya sebuah kontrak pun sebenarnya bisa saja ketika ada hal yang tidak disetujui boleh berubah. Nah, tapi ini seakan-akan diandaikan kontrak politik dalam arti kita sudah memberikan, warga itu sudah memberikan 100% suara kita terserah kepada pemerintah apa yang mau dibuat. Nah, ini sebenarnya adalah cara pandang yang keliru. Sesungguhnya yang dimaksud dengan kontrak politik adalah pengurus negara harus mendengar apa yang kita ini yang punya negara, warga negara sampaikan dan apa yang ingin diubah. Apakah misalnya dengan mengubah membongkar korupsinya dan seterusnya, berarti sebenarnya tuntutan dari mahasiswa dan warga masyarakat sudah dipenuhi? Menurut saya belum, karena yang bermasalah dari MBG ini adalah desainnya secara umum. Makanya kami juga, saya dan kawan-kawan ke Mahkamah Konstitusi untuk mempersoalkan penggunaan anggaran APBN sebesar 20% untuk pendidikan berdasarkan Konstitusi Pasal 31 ayat 4 yang ternyata digunakan sebagian untuk MBG. Nah, itu kan yang tidak pernah dijawab secara baik oleh pemerintah. Anggota DPR dari fraksi Gerindra, Kamrus Samad, menyebut program MBG bukan sekadar kontrak politik Presiden Prabowo dengan rakyat, tetapi juga tindak lanjut dari rencana pembangunan dari pemerintahan sebelumnya. Berdasarkan data yang ada di RPJP dan juga RPJMN menunjukkan bahwa tingkat prevalensi balita kita untuk kekurangan gizi khususnya stunting itu masih di angka 19,8%. Itu artinya 20 dari 100 balita tidak tumbuh secara normal. Ini secara sosiologis. Lalu kemudian dari mana aspek yuridisnya? Di dalam Undang-Undang Nomor 17, Mas Juno, saya tulis di sini pasal 67 ayat 1, ya, itu jelas disebutkan tentang kewajiban pemerintah pusat untuk memberikan pemenuhan gizi kepada masyarakat, baik sifatnya perorangan maupun untuk masyarakat. Karena itu kami barusan sudah melakukan koordinasi dan kemudian diskusi yang panjang bagaimana kemudian OJK yang baru dan direktur bursa yang baru untuk membenahi tata kelola bursa sehingga lebih baik ke depannya. Untuk itu kami tadi sudah sampaikan kepada juga pihak OJK agar kemudian dalam pengawasan juga bisa lebih baik ke depannya, dan beberapa kesepakatan tadi telah kami dapatkan titik temu tentunya untuk tata kelola bursa yang lebih baik ke depan. Mungkin dari Bu Kiki, OJK akan menambahkan, dan kemudian setelahnya Pak Jeffrey dari Bursa yang akan kemudian menambahkan. Waktu saya persilakan. Terima kasih. Selamat sore rekan-rekan media. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Terima kasih Bapak atas kesempatan yang diberikan. Baik rekan-rekan media, kami sore tadi seperti beliau tadi sampaikan bahwa tadi kami sudah berkoordinasi dan juga kami dalam kesempatan yang sangat baik ini menyampaikan bahwa Otoritas Jasa Keuangan
telah memilih 7 direktur Bursa Efek Indonesia dari 4 paket yang mengajukan kepada OJK. Ada 28 orang yang sudah dilakukan fit and proper test ya di OJK, dan alhamdulillah sudah terpilih 7 orang yang terbaik untuk masing-masing bidang. Itu adalah Pak Jeffrey Hendrik sebagai direktur utama, dan juga direktur yang memenuhi semuanya yaitu direktur penilaian perusahaan Pak Saidu, kemudian ada Pak Munim, direktur IT, Ibu Umi Kulsum sebagai direktur keuangan dan SDM, Pak Iding Pardi direktur pengembangan, kemudian Pak Yulianto Aji Sadono direktur pengawasan, dan juga Pak Irfan Susandi direktur perdagangan. Dan ini semua kita harapkan dan juga kita minta mereka untuk berkomitmen untuk memberikan yang terbaik untuk pengembangan untuk Bursa Efek ke depan, mengedepankan tata kelola dan melanjutkan reformasi integritas di pasar modal. Karena semua akan melihat bagaimana keberlanjutan dari reformasi integritas yang kita lakukan ya, untuk terus bagaimana Bursa Efek Indonesia ini bisa melaksanakan tugasnya ya, dan juga bagaimana pasar modal Indonesia bisa menjadi rumah yang baik ya untuk seluruh, baik itu untuk investor, untuk emiten, kemudian perusahaan efek dan semuanya, sehingga kita kedepankan integritas tata kelola, dan juga kita akan terus melakukan perbaikan sehingga akan menjadi pasar modal yang semakin maju, semakin berkembang, dan bisa semakin menopang pertumbuhan ekonomi Indonesia. Dari kami itu cukup, kami kembalikan ke Prof. Silakan. Baik, Pak Jeffrey sebagai pengurus Bursa yang baru, silakan. Baik, terima kasih Pak Dasko, rekan-rekan media yang kami hormati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dapat kami laporkan bahwa tadi kami Direksi Bursa Efek Indonesia periode 2026-2030 yang baru saja ditetapkan oleh OJK dan kemudian akan disahkan dalam rapat umum pemegang saham tanggal 29 Juni nanti, telah melapor kepada pimpinan DPR beberapa hal yang tadi sudah juga disampaikan, bahwa kami Direksi Bursa Efek Indonesia periode 2026-2030 pertama tentu akan melanjutkan reformasi pasar modal yang sudah kita lakukan 4 bulan terakhir ini ya, dan kemudian juga komitmen kami untuk terus meningkatkan transparansi dan integritas serta tata kelola di Bursa Efek Indonesia, serta terus melakukan pendalaman pasar baik dari sisi demand maupun dari sisi supply, sehingga kedepannya potensi Bursa Efek Indonesia untuk menjadi bursa kelas dunia yang setara dengan bursa-bursa besar di dunia akan dapat kita wujudkan segera. Mungkin demikian update dari kami. Terima kasih. Kami kembalikan ke Pak Dasko. Terima kasih, Pak. Baik, rekan-rekan media sekalian, demikianlah tadi sudah disampaikan baik oleh OJK maupun oleh Direksi Bursa Efek yang baru. Sekian dan terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Perbaikan sampai dengan sekarang termasuk dari lini otoritas jasa keuangan bersama dengan Bursa Efek Indonesia dan juga DPR terus dikerjakan, salah satunya tadi dengan memilih 7 pemimpin atau direktur terbaru di OJK. Saudara, tetaplah bersama kami. Usai jeda kami akan kembali dengan Friska Clarissa dengan informasi dari mantan Ketua BEM Universitas Gadjah Mada Tio Ardianto. Dilaporkan organisasi Garda Prabowo ke Barreskrim Polri. Ada apa? Usai jeda tetap bersama kami di Sapa Indonesia Malam. Kembali di Sapa Indonesia Malam, Saudara. Mantan Ketua BEM Universitas Gadjah Mada Tio Ardianto dilaporkan organisasi Garda Prabowo ke Barreskrim Polri atas dugaan ujaran kebencian dan fitnah kepada Presiden Prabowo Subianto.
Sejumlah simpatisan Presiden Prabowo yang tergabung dalam Garda Prabowo mendatangi gedung Bareskrim Polri pada Kamis siang. Mereka melaporkan Tio Ardianto karena dinilai membuat resah dengan berbagai pernyataannya. Garda Prabowo bilang Tio bukan menyampaikan kritik, melainkan ujaran kebencian terhadap pemerintah. Terhadap kebijakan pemerintah merupakan hak konstitusional warga negara. Namun penghinaan, perendahan martabat dan serangan personal terhadap presiden tidak dapat dibenarkan. Ini kaitannya dengan dumas kami tadi. Dumas kami terkait dengan si saudara Tio Ardiantono, ex ketua BEM yang menghina presiden dengan sebutan kata-kata kurang tidak sah. Sementara itu, YLBHI menyayangkan adanya laporan yang ditujukan kepada Tio yang mengkritisi program makan bergizi gratis. Menurut YLBHI, kritik adalah hak setiap warga negara Indonesia yang dijamin oleh konstitusi. Menyayangkan ya laporan terhadap Tio yang didasarkan pada kritiknya yang disampaikan berkaitan dengan kebijakan makan bergizi gratis oleh pemerintah Prabowo Gibran. Menurut pandangan kami, laporan tersebut keliru. Kenapa? Karena kritik adalah bagian dari hak warga negara yang dijamin oleh konstitusi dan juga peraturan perundang-undangan. Dan ini bagian dari partisipasi masyarakat untuk melakukan check and balances terhadap kebijakan publik yang berdampak pada masyarakat luas. Ex-ketua BEM UGM yang kerap mengkritik pemerintah dilaporkan ke Bareskrim Polri oleh organisasi Garda Prabowo. Bagaimana tindak lanjutnya oleh polisi? Kita akan dengar laporan jurnalis Kompas TV Renata Panggalo. Renata, sebenarnya tuduhan apa saja yang dialamatkan kepada Tio dalam laporan Garda Prabowo? Iya, setidaknya ada dua peristiwa, Friska dan juga saudara, yang kemudian memicu Garda Prabowo ini menyampaikan aduan masyarakat ke Bareskrim Polri. Yang pertama berkaitan dengan ucapan Tio mengenai Presiden Prabowo Subianto yang dianggap tidak layak atau tidak pantas untuk disebutkan. Kemudian yang kedua terkait dengan dugaan penyebaran berita bohong atau hoax berkaitan dengan penemuan alat pelacak atau PBX Finder yang ditemukan di bawah kendaraan yang digunakan oleh Tio. Setidaknya dari dua peristiwa ini yang kemudian memicu adanya aduan masyarakat, dan aduan masyarakat ini memuat dua pasal, Friska dan juga saudara. Ini pertama adalah pasal penghinaan terhadap presiden, dan yang kedua adalah pasal penyebaran berita bohong atau hoax. Dan terkait dengan tindak lanjut dari laporan atau aduan masyarakat ini, kami juga sempat meminta konfirmasi kepada kepolisian, namun sampai saat ini juga belum ada jawaban mengenai apa yang nantinya akan dilakukan oleh kepolisian setelah kemudian menerima aduan masyarakat dari Garda Prabowo ini. Kalau yang kita garis bawahi dari pernyataan Garda Prabowo pada saat kemudian menyampaikan aduan masyarakatnya ini, sebenarnya tidak masalah atau tidak mempermasalahkan apabila masyarakat ataupun Tio khususnya ini menyampaikan pendapat ataupun kritik, karena ini merupakan hak konstitusional dari warga negara. Namun yang garis bawahi ini adalah yang menjadi tidak baik-baik saja adalah serangan personal terhadap presiden yang kemudian tidak dapat dibenarkan oleh Garda Prabowo. Untuk itu, dari Garda Prabowo ini kemudian menyampaikan aduan masyarakat. Dan juga dari kuasa hukum Garda Prabowo ini mengimbau kepada generasi muda khususnya untuk kemudian menyampaikan pendapat dan juga kritiknya secara tepat dan benar. Dan kalau yang kita ketahui memang sampai dengan saat ini, Friska dan juga saudara, Tio Ardianto ini sudah menerima 2 laporan begitu ya, ataupun dilaporkan di Bareskrim Polri dan juga di Polres Tangerang Selatan. Oleh karena itu kita masih akan menunggu dan mencermati seperti apa kemudian tindak lanjut dari kepolisian terkait dengan 2 laporan ini. Friska. Simpatisan Prabowo melaporkan Tio Ardianto ke polisi. Terima kasih laporan Anda, Renata Panggalo dari Bareskrim Polri. Saudara, berikutnya, Partai Kebangkitan Bangsa PKB meminta PDI Perjuangan jangan bersikap abu-abu terhadap pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Hal ini disampaikan Ketua Fraksi PKB DPR RI Jazilul Fawait
saat ditanya soal dugaan keikutsertaan kader PDIP Andi Wijayanto dalam aksi demo. Jazilul berpendapat sikap partai politik diperlukan untuk mendukung program strategis pemerintahan. Sementara menurut PKB, sikap PDIP masih abu-abu. PDI Perjuangan tidak tegas menyatakan berada di pemerintahan, tapi juga tidak menunjukkan sikap berada di luar pemerintahan. Abu-abu sikapnya. Selama ini kan kita ataupun yang ada di barisan pemerintah ini kan menghormati semua pendapat dari yang lain. Tapi kalau ada kesan mengganggu itu tidak baik karena selama ini memang ada kesan gitu di sana dan di sini belum tegas posisinya gitu. Penyeimbang kayak apa itu nggak paham. Jadi kejadian yang ada menurut saya lebih memastikan posisinya saja supaya kita bisa bergerak secara baik. PDIP merespons tudingan PKB soal sikap abu-abu. Juru bicara PDI Perjuangan Guntur Romli bilang sikap partainya jelas, yaitu sebagai penyeimbang di pemerintahan. Ia juga menegaskan dalam sistem pemerintahan Indonesia tak dikenal adanya oposisi. Baiknya Mas Jazilul Fawait mengurus partainya sendiri daripada ngurus partai orang lain. Sikap dan posisi PDI Perjuangan merupakan keputusan organisasi melalui Kongres, Rakernas, dan instruksi Ketua Umum. Politik di Indonesia relatif tidak mengenal koalisi dan oposisi, apalagi oposisi yang merupakan keharusan di sistem parlementer. Posisi PDI Perjuangan sudah tegas berada di luar pemerintahan dan menjadi penyeimbang kekuasaan. Kenapa perlu menjadi penyeimbang? Karena mayoritas DPR sudah dikuasai oleh partai-partai. Istana menyebut MBG tidak bisa dihentikan karena merupakan mandat rakyat. Rakyat memilih Prabowo sebagai presiden karena program MBG tersebut. Kita ulas usai jeda di Sapa Indonesia Malam. Kembali di Sapa Indonesia Malam bersama saya Friska Clarissa. Wakil Kepala BGN Agustina Rumsari kembali menegaskan bahwa pendistribusian makan bergizi gratis selama libur sekolah akan dihentikan sementara. Langkah ini dilakukan untuk efisiensi anggaran sekaligus sebagai momentum untuk optimalisasi tata kelola MBG. Benar-benar tidak mendistribusikan MBG dengan maksud tadi untuk standarisasi tata kelola operasional, efisiensi sumber daya. Mungkin seperti yang Ibu dan Bapak juga tahu, saya sudah sampaikan pada saat doorstop lalu ya, kami BGN ingin melakukan tata kelola kembali, penataan kembali sehingga mengambil momentum liburan sekolah ini. Dan di dalam SE ini menegaskan bahwa dengan tidak didistribusikannya MBG, maka seluruh SPPG yang tidak beroperasi tidak akan mendapat insentif. Nah, itu yang garis bawah yang penting ya. Kalau kita melihat angka jumlah SPPG yang telah beroperasi 27.820 dikalikan dengan insentif per hari itu selama 18 hari, maka kita sudah bisa melakukan efisiensi insentif SPPG itu sebesar 3 triliun 4.560 juta. Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Muhammad Kodari menyebut program makan bergizi gratis merupakan kontrak politik Prabowo yang harus dilaksanakan. Menurutnya program MBG tidak akan dihentikan seperti permintaan sejumlah pihak. Dalam keterangan tertulisnya, M. Kodari menyatakan bahwa yang namanya MBG tidak bisa diminta langsung berhenti. Karena itu adalah visi misi dan kontrak politiknya Pak Prabowo. Presiden Prabowo dipilih karena program kerja yang dilaksanakan. Program tersebut tidak bisa diberhentikan.
Pemerintah tetap melanjutkan program super prioritas makan bergizi gratis karena merupakan mandat rakyat yang dipegang teguh Presiden Prabowo sehingga harus tetap berjalan. Lalu bagaimana dengan tuntutan yang terus-menerus datang meminta penghentian program MBG? Untuk membahasnya soal ini kita sudah bergabung dengan sejumlah narasumber. Di studio Kompas TV sudah hadir Bahtra Banong selaku Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI dari fraksi Partai Gerindra, dan juga melalui sambungan virtual ada Yunarto Wijaya, Direktur Eksekutif Carta Politika. Bang Bahtra, selamat malam. Selamat malam, Mbak Priska. Selamat malam, Mas Toto. Selamat malam, apa kabar? Selamat malam, Priska. Selamat malam, Bang Bahtra. Selamat malam, Mas Toto. Terima kasih sudah hadir. Saya ke Bang Bahtra dulu. Jadi sebenarnya kalau program ini harus terus dilakukan, MBG ini jadi program prioritasnya Pak Prabowo, tapi bagaimana dengan tuntutan untuk penghentian MBG yang terus datang dari beberapa kelompok masyarakat? Sikapnya Gerindra atau sikapnya pemerintah seperti apa sih? Ya, tentu ini kan program prioritas pemerintah ya. Dan Pak Prabowo juga terpilih sebagai presiden, salah satu janji kampanye beliau adalah bagaimana agar program makan bergizi gratis ini bisa diselenggarakan, dan tentu itu yang namanya janji kampanye pada saat menjabat harus ditunaikan. Maka dari itu Pak Prabowo tentu ingin agar program ini terlaksana dengan baik, bahwa kemudian dalam hal pelaksanaannya ada tata kelola yang dianggap kurang tepat atau dianggap ada penyimpangan di sana. Misalnya juga ada anggaran yang dikelola secara tidak dikatakan taruhlah dianggap bahwa ada yang pemborosan di sana, ada yang dikorupsi. Maka tentu yang diselesaikan adalah penyimpangannya. Terus tentu yang melakukan tindakan korupsi itu yang harus diselesaikan, dan Pak Prabowo sudah melakukan itu. Misalnya beliau mencopot ketiga pimpinan BKM, itu bukti BGN, bahwa itu bukti Presiden Prabowo komitmen terhadap agar program ini bisa berjalan maksimal dan tentu agar lebih tepat sasaran. Maka dari itu beliau menginstruksikan kepada kepala BGN yang baru agar memperbaiki tata kelolanya, terus kemudian refokusin programnya. Yang kita lihat BGN sudah melakukan itu ya, bahwa dalam jangka waktu tertentu, misalnya di hari libur ini, Wakil Kepala BGN sudah menyampaikan bahwa akan dihentikan sementara selama libur anak sekolah, dan itu kan juga bisa ada penghematan di sana. Artinya tentu yang dituntut oleh teman-teman mahasiswa bagian dari itu juga, artinya sejalan dengan apa yang dituntut mahasiswa dengan yang sudah dilakukan oleh BGN hari ini dan sesuai dengan arahan dan instruksi Presiden Prabowo. Artinya mudah-mudahan kita harus terus mengawasi program ini, baik itu DPR, begitupun dengan masyarakat atau misalnya teman-teman mahasiswa kita harus terus ikut terlibat, kemudian mengawasi program ini agar tentu harapan kita bersama kan bisa lebih tepat sasaran, bisa lebih efisien, dan tentu penerima manfaatnya sebagaimana apa yang disampaikan oleh Pak Prabowo bahwa harus diperuncing lagi betul-betul kepada masyarakat yang membutuhkan, terutama dari daerah-daerah yang dianggap bahwa 3T itu, dan tentu penerima manfaat yang dianggap bahwa ini betul-betul membutuhkan makan harus tepat sasaran. Nah, kalau Istana bilang ini mandat rakyat tidak bisa dihentikan, Mas Toto, apa yang harus dilakukan? Ya, pertama saya mau kritik keras ya pernyataan dari Bang Kodari. Saya gak kaget nih dokter politik menerjemahkan kontrak politik, lalu kemudian ketika ini adalah bagian dari program pemerintahan terpilih, lalu tidak ada ruang negosiasi dikarenakan ini adalah program dari Pak Prabowo. Saya tambahkan ya, mengutip dari Bang Kodari, jangan hanya melihat diri Anda sendiri yang menolak MBG. Artinya jangan hanya melihat diri Anda sendiri, hai para pengkritik, lihatlah 90 juta masyarakat Indonesia yang memilih Pak Prabowo. Poin saya adalah ini harus dikritik keras, karena yang tidak ada ruang negosiasi dan tidak boleh dirubah adalah ketika presiden atau wakil presiden terpilih melakukan tindakan tercela, melanggar undang-undang misalnya, terlibat dalam perilaku korupsi, tetapi kemudian menafsirkan janji kampanye politiknya untuk hal yang lebih baik, itu adalah hal yang lumrah. Saya nggak ngerti Bang Kodari ini menggunakan teori politik seperti apa sebagai mantan seorang pengamat politik, dokter ilmu politik, dan yang paling penting sebenarnya kan adalah kalau kita bedah lebih dalam pun yang terpenting kan adalah kalau kita bicara turunan visi, misi, program prioritas, quick win. MBG ini ada di level quick win. Yang paling penting kan adalah bagaimana menerjemahkan program-programnya termasuk MBG untuk bisa mencapai apa yang disebut dengan asta-citanya Pak Prabowo, yang sesuai kalau kita bicara asta-cita poin nomor 4 terkait pengembangan sumber daya manusia, atau poin nomor 6
terkait dengan pemberdayaan ekonomi di desa-desa misalnya. Di luar itu semuanya bisa dinegosiasikan atau dikritik. Dan jangan sampai Bang Kodari mewakili istana seakan-akan mengatakan yang punya hak itu hanya 90 juta dari pemilih Prabowo. Sisanya 42% nggak punya hak. Tidak. Siapapun itu punya hak untuk kemudian memberikan masukan. Bahkan seakan-akan Bang Kodari mengatakan 58% yang mendukung 90 juta itu akan menerima apa saja yang dilakukan oleh pemerintah. No, itu tidak ada dalam ruang demokrasi selama 5 tahun terpilih. Yang kedua, poin paling penting menurut saya adalah kalau kita dengarkan statement dari Bu Agustina, wakil kepala bagian yang baru, problemnya ini bukan sekedar perilaku korupsi. Ada problem mendasar yang membutuhkan sebuah ruang untuk evaluasi lebih jauh. Salah satunya kalau saya pribadi, menurut saya ini harus di moratorium. Jadi ketika kita analogikan ada mobil mencelakakan orang dalam konteks kasus-kasus yang terjadi, keracunan, lalu kemudian ada perilaku korupsi dari pimpinan BGN lama, yang harus dilakukan bukan mengganti drivernya atau supirnya saja. Mobilnya dicek dulu nih, jangan-jangan mobilnya sudah nggak layak untuk dijalankan kembali. Jadi ini yang menurut saya harus dilihat lebih mendasar. Karena Bu Agustina mengatakan hal yang paling mendasar, targetnya selama ini salah. Masih ada sekolah elit, segmen kelas menengah ke atas. Dalam pertemuan saya secara Zoom dengan Bang Batra terakhir, saya ngotot. BGN harus memulai ini dengan sebuah evaluasi apakah targetnya benar atau tidak. Kalau target sudah salah, yang kita lihat adalah kondisi sekarang. Obral SPPG dan ketika dihentikan atau bahkan hari libur sekolah kemudian ingin ditahan, yang terjadi adalah barusan saja saya baca beritanya, gabungan pengusaha dari makanan bergizi sudah, jangan kita paksakan sesuatu yang kemudian sudah salah, kita anggap kerugian ini sudah didapatkan, tapi jangan memperbesar kerugian hanya karena gengsi. Terakhir Friska, saya harus mengatakan perdebatan ini sebetulnya tidak perlu terjadi langsung antara pengkritik, masyarakat, influencer atau mahasiswa kalau DPR-nya itu menjalankan fungsi check and balances, kemudian menjalankan fungsi kritiknya. Ini kan terjadi karena DPR-nya diam semua, bahkan saya harus mengatakan ya, sebagian itu menjilat semua program prioritas Pak Prabowo karena fungsi dari DPR, dia menjalankan fungsi pengawasan. Dan ketika fungsi itu jalan, yang kita lihat sekarang adalah kritik-kritik langsung dari masyarakat termasuk gerakan mahasiswa terkait dengan MBG salah satunya. Menarik dari beberapa poin Mas Toto tadi. Pertama, apakah perlu MBG ini di moratorium terlebih dahulu, Bang Batra, untuk evaluasi menyeluruh yang tadi poin-poinnya sudah dibahas juga sebenarnya? Kalau kita lihat ya bahwa sebetulnya kan ini program ini Mbak berjalan ya di beberapa daerah dan tentu juga kan kalau kita lagi lihat dari segi manfaatnya juga sangat banyak. Pak Prabowo kan sebetulnya kenapa program ini diprioritaskan karena beliau kan sering berkeliling ke daerah-daerah menyaksikan ya anak-anak kita di pelosok-pelosok desa, banyak sekali yang misalnya berangkat ke sekolah dalam kondisi lapar ya karena Pak Prabowo sering berkeliling menyaksikan, terus kemudian banyak sekali misalnya dari daerah-daerah kita lihat seorang anak yang semestinya umurnya tidak seperti itu tapi postur tubuhnya tidak mencerminkan dengan jumlah usia. Jadi itu semua yang membuat Pak Prabowo bahwa sebetulnya bangsa ini Pak Prabowo sangat konsentrasi bagaimana agar ya anak-anak kita di masa depan baik dari segi gizinya, begitupun kualitas pendidikannya, begitupun kualitas manusia Indonesia di masa yang akan datang. Pak Prabowo sangat konsen terhadap itu. Selain itu Mbak, saya selalu mengatakan bahwa program makan bergizi ini sebetulnya bukan hanya sekedar memberi makan Mas Toto ya, karena kalau kita lihat banyak sekali turunan-turunannya yang impact-nya begitu besar, terutama di faktor ekonomi. Bayangkan pelaksanaannya tapi dievaluasi. Bayangkan misalnya Mbak ya, sekarang kan kurang lebih 27.000 dapur yang beroperasi. 27.000 dapur ini kalau kita lihat dari serapan tenaga kerja yang kurang lebih 1,3 juta yang diserap tenaga kerja. Terus yang berikutnya adalah bayangkan kalau 27.000 dapur ini mengambil bahan bakunya misalnya di tempat SPPG setempat, di desa-desa, di kelurahan-kelurahan. Artinya di sana berapa banyak para petani kita, karena sumber sayurnya ya, sumber buah-buahannya diambil dari petani, terus kemudian lauknya diambil dari para peternak kita, baik itu telurnya, ayamnya, ataupun berupa daging. Begitupun misalnya terutama kami ya di daerah pulau-pulau, dan memang kita kan mayoritas rakyat kita kan juga berada di pulau-pulau, misalnya nelayan tidak kita. Perlu moratorium menurut nelayan kita diambil misalnya ikannya dari para nelayan ini, artinya kan itu bisa menumbuhkan
UMKM kita, ya para nelayan kita, para petani kita, para peternak kita di desa-desa. Kalau misalnya itu terjadi, maka sudah pasti ya MBG ini bisa menopang ya pertumbuhan ekonomi daerah dan tentu akan berimpact terhadap pertumbuhan ekonomi nasional. Dalam situasi yang sekarang kita hadapi tentu tidak mudah ya. Tantangan global ini kan unpredictable ya, sewaktu-waktu terus berubah. Nah inilah salah satu sebenarnya yang menopang kita ya, dan kita punya pengalaman sekali lagi saya katakan bahwa dulu kita crash tahun 98, yang menyelamatkan kita adalah UMKM. Nah kalau ini terus berjalan ya, UMKM kita bisa tumbuh dengan baik, maka yakin dan percaya pertumbuhan ekonomi kita akan tentu akan lebih baik lagi. Bagaimana dan yang paling penting ini? adalah Mbak, saya ini ya, yang mohon maaf Mas Toto ya, saya bukan mengklaim bahwa saya paling rajin turun ke bawah. Hari ini tim saya turun ke bawah mewawancarai ya semua yang terlibat di SPPG dapur-dapur ini. Bayangkan yang tadinya ya ibu-ibu yang menganggur sekarang bisa menjadi tulang punggung keluarga mereka karena mereka bekerja di SPPG. Kita setuju bahwa ada dampak positifnya, tapi bagaimana evaluasi berjalan tanpa moratorium? Ya, bahwa misalnya ada kekurangan, tentu kekurangan itulah yang diperbaiki. Misalnya ada tata kelola yang tidak baik, ada misalnya pemborosan anggaran, dan saya pikir bagian yang baru sesuai dengan arahan Presiden itu sudah dilakukan. Tadi Ibu Agustina menyampaikan bahwa kita bisa menghemat berapa banyak kalau misalnya ini di hari libur dihentikan sementara waktu. Belum lagi misalnya ya, termasuk pembelian barang-barang yang tidak penting seharusnya itu harus dihentikan. Supaya apa? Itu juga bisa menghemat anggaran dan betul-betul anggarannya ini adalah tepat sasaran. Nah kadang-kadang orang menyampaikan, loh kenapa makannya yang dibutuhkan bukan infrastruktur sekolahnya yang diperbaiki? Toh sekarang juga Pak Prabowo melakukan itu. Berapa banyak sekolah yang diperbaiki Pak Prabowo di tahun 2025 ini Mbak? Berapa banyak ya puskesmas yang dibangun? Kalau kita lihat pidato terakhir Pak Prabowo itu dengan Menkes itu, berapa banyak puskesmas yang dibangun. Artinya begini, itu juga simultan berjalan, infrastrukturnya diperbaiki, tetapi juga anak-anak diberi gizi yang baik, diberi makan yang baik, agar apa? Kualitas individu personal manusianya juga makin baik. Sehingga apa? Memang ini investasi jangka panjang. Tentu mungkin Pak Prabowo juga meyakini bahwa mungkin bukan di era beliau dinikmati hasilnya, tetapi 10-15 tahun yang akan datang, yakin dan percaya bahwa anak-anak Indonesia akan lebih unggul lagi, lebih berprestasi lagi, supaya bisa juga sejajar dengan bangsa-bangsa lain. Tadi disebutkan bahwa ya evaluasi yang kurang-kurangnya diperbaiki. Tadi kalau ada penyimpangan itu diperbaiki, dievaluasi. Tadi yang menarik soal evaluasi ini, Mas Toto mengkritisi bahwa tidak berjalannya fungsi di check and balances di legislatif, sehingga akhirnya masyarakat mengkritik langsung pemerintah dari berbagai unsur. Nah, kalau menurut Mas Toto, yang sekarang berlangsung ini kan MBG tetap jalan, dihentikannya pada saat libur sekolah aja. Pengawasan yang paling idealnya seperti apa sih Mas Toto? Rizka, jangan sampai kita kemudian menunggu sebuah musibah berikut, baru kemudian pemerintah menyatakan akan membuat perbaikan. Ketika sudah terjadi korupsi yang katanya ini menurut Menko Zulkifli Hasan ya, pemborosan 1 miliar. Menurut Kejaksaan terjadi kebocoran 1 miliar dalam perilaku korupsi. Lalu kemudian 1 triliun pemborosan setiap bulan. Selios dengan studinya mengatakan terjadi pemborosan 88 triliun dari kemudian makanan tersisa. Kalau kita masuk ke dalam logikanya Bang Bahtera, saya sepakat semua program pasti ada manfaatnya. Sebutin mau ada ratusan program, pasti ada manfaatnya seperti apa yang disebutkan Bang Bahtera. Tapi yang harus diingat adalah kemudian berapa besar kebocorannya, itu yang pertama. Yang kedua, bicaranya jangan seakan-akan duit kita itu unlimited. Kita bedah saja loh, apakah dana 335 triliun yang dianggarkan di awal, sekarang katanya jadi 268 triliun, itu sebetulnya tidak ada yang berubah ya dari perencanaan awal. Itu kemudian tidak mengambil pos lain. Faktanya 223 itu ada di pos anggaran pendidikan. Yang kedua, kita tahu anggaran TKD dipotong, walaupun diklaim katanya itu selama ini dikorupsi. Faktanya apa? Ketika kita mendengar langsung dari para gubernur dalam rapat dengan DPR, mengatakan mereka udah nggak sanggup kalau TKD-nya dipotong lagi, bahkan untuk belanja pegawai. Artinya kan apa yang dibangga-banggakan Bang Bahtera tadi, itu mengambil porsi lain, mengorbankan sektor-sektor lain yang multiplier efeknya juga gede.
yang diinginkan oleh masyarakat dan pengkritik tuh gini loh, semua program kemudian punya manfaatnya, tapi kalau ada yang dianak emaskan secara berlebihan dan mengorbankan program lain, lalu kemudian dicopet dananya, ini kan keterlaluan, tidak sesuai dengan teriakan efisiensi yang Pak Prabowo sendiri sebutkan dalam kondisi global. Kalau kita sebutkan satu contoh, Friska, Baik. kalau kita bicara Dekat Ibu belum, Mas Agustina Toto? sudah mengatakan target sasarannya salah karena masih banyak sekolah-sekolah elit. Tadi disebutkan stunting. Bupati Sanggau mengatakan kenaikan stunting selama setahun terakhir itu 21,82%. Artinya apa? MBG tidak sesuai dengan target awal. Saya ridho sekali, saya mengeluarkan uang pajak dipakai buat MBG, tapi buat orang miskin, tapi buat yang buruk, buat daerah-daerah 3T yang kemudian itu kan memiliki manfaat, bukan main obrol SPPG semuanya dibagi karena presiden bangga menjadi pemberi dari MBG sebanyak-banyaknya, tapi tidak memperbaiki gizi kalau kita berbicara mengenai tujuan awal dari MBG ini. Poin-poin yang dikritisi ini bisa tidak dilakukan dalam waktu dekat dan didorong juga oleh Gerindra sebagai partai pemerintah. Sesaat lagi di Sapa Indonesia Malam, kami segera kembali. Nah, berikutnya agar memang pembenahan itu betul-betul menyeluruh, kalau ini program prioritas dan harus berjalan, apa sih realnya Bang Bastra yang memang didorong sekarang evaluasi ini mendengarkan suara publik, benar-benar tidak hanya mengganti Kepala Badan Gizi Nasional saja, tapi juga kritik-kritik yang selama ini ada dilakukan? Ya tentu kan Presiden Prabowo sangat gamblang ya instruksinya kepada Kepala BGN yang baru bahwa karena ini sudah dilakukan pergantian, tata kelolanya harus diberesin secepat mungkin. Di antaranya misalnya di sana yang mungkin yang Mas Toto yang sering publik kritisi selama ini, misalnya soal penggunaan anggaran. Kalau kita lihat kemarin kan anggaran-anggaran misalnya pembelian motor, kaos kaki dan bahkan biaya SUM yang tidak bersentuhan langsung dengan itu harusnya tidak dianggarkan lagi hal-hal serupa. Terus kemudian soal penerima manfaatnya lebih diperuncing lagi betul-betul kepada daerah-daerah yang dianggap bahwa di sana betul-betul yang membutuhkan, misalnya daerah 3T atau daerah-daerah yang yang kita anggap bahwa yang rentan, misalnya yang sebagaimana penyampaian Presiden Prabowo bahwa harus kita perbaiki gizinya, harus kita perbaiki sumber daya manusianya. Dan tentu kalau kita bicara itu kan selama ini kan yang muncul di publik terkait soal menu-menu yang sering orang posting-posting lihat-lihat, dan saya pikir sekarang kan kita nggak bisa menghindar ya soal transparansi ya. Kalau kita misalnya mau mengakal-ngakali menunya itu lambat laun pada akhirnya kan orang pasti akan tahu ya, karena kan di medsos cepat sekali menyebar. Nah tentu fokus utama juga perlu di sana bahwa kualitas menunya itu tidak boleh di bawah standar yang sudah ditentukan oleh BGN. Terus kemudian selain kualitas menunya kan kadang-kadang kalau kita lihat dapur-dapur itu yang kemarin masih banyak keracunan, tentu standarisasinya juga harus diperbaiki. Dan saya mendapat laporan Mas Toto, banyak sekali juga dapur-dapur yang kena suspend ya, karena misalnya pengelolaan IPAL-nya yang kurang baik. Jadi sebetulnya ini sudah berjalan, cuma memang ya perlu ditingkatkan lagi ya, agar tidak terjadi lagi hal-hal yang kita lihat kemarin-kemarin, misalnya keracunan, terus kemudian kualitas pelayanan standar menunya juga tidak boleh asal-asalan. Dan ini semua tugas kita, tentu publik ya, baik itu kami dari DPR ya, dan terutama juga kami dari Partai Gerindra, selalu diingatkan oleh Pak Prabowo. Jujur saja Mas Toto, semua dari fraksi Gerindra jauh sebelum peristiwa pergantian Kepala BGN ini, kami sudah diinstruksikan untuk turun memantau semua pelaksanaan SPPG di bawah. Jadi sebetulnya ini sudah ini tinggal ditingkatkan aja. Begitupun misalnya dengan kelompok-kelompok masyarakat, kelompok-kelompok mahasiswa yang hari ini menuntut perbaikan-perbaikan supaya pelaksanaannya bisa lebih baik tentu ya, dan lebih tepat sasaran. Dan kalau kita melihat, saya pikir kita punya optimisme yang bagus, yang baik ya terhadap pimpinan BGN yang baru. Dan kalau kita saksikan tadi konferensi pers dari Wakil Kepala BGN ya, kita lihat bahwa
betul-betul secara rigid ya beliau menguraikan bahwa yang mana yang harus diperbaiki dalam waktu dekat, terus kemudian jangka panjangnya apa, ini semua kan harus berjalan simultan semua supaya apa yang menjadi ekspektasi publik, apa yang menjadi harapan masyarakat, termasuk harapan kami Partai Gerindra dan tentu harapan Pak Prabowo bisa terwujud dan terlaksana dalam waktu secepat mungkin. Ya, kalau dari Mas Toto, apa hal yang paling logis harus dibenahi untuk pelaksanaan MBG agar tepat sasaran, nggak cuma pergantian kepala BGN aja, tapi juga ada impact-nya di masyarakat? Menurut saya paling hulu harus dibereskan. Sudah betul tidak target penerima selama ini? 82,9 juta penerima manfaat itu ngarang dari mana? Karena itu yang kemudian efeknya kemana-mana. Karena target yang berlebihan menyebabkan jumlah SPPG berlebihan. Jumlah SPPG yang dikejar dalam waktu cepat-cepatnya akan membuat otomatis kualitas dari SPPG berantakan. Disitulah muncul yang namanya keracunan dan berbagai problem yang lain. Jadi ini masalah keberanian, berani tidak cut loss sesuatu yang secara mindset sudah salah. Friska simpel saja. Katakanlah Cina melakukan MBG. Dengan 1,4 miliar jumlah penduduk, terbesar sepanjang sejarah Cina melakukan MBG. Mereka hanya keluar 84 triliun, itu terbesar. Brazil puluhan tahun dan sudah berhasil membangun sebuah industri hulu pangan, salah satu yang termurah di dunia. Mereka sampai tahun kemarin hanya menghabiskan 24 triliun per tahun. Dengan budget rencana 335 triliun, artinya kan ada problem yang mendasar. Ambisinya berlebihan, situasinya juga sedang tidak memungkinkan ketika kita tahu semua negara lagi susah. Jadi jangan-jangan yang harus dimulai bisikan kepada Pak Prabowo, Pak, kita dari awal sudah salah menempatkan program ini, targetnya adalah secara kuantitatif, sehingga kemudian muncul rentetan berbagai macam masalah seperti yang kita lihat sekarang. Ketika Bu Agustina secara teknokratis sudah mengatakan akan meng-cut beberapa target yang kemudian masih banyak salah sasaran. Pertanyaannya adalah, lalu mau dikemanakan 27.000 SPPG? Nah itu yang menyebabkan pemerintah berani tidak mengubah landasan awal yang menurut saya sudah salah. Yang terakhir menurut saya, jangan setiap kritik itu dikatakan seakan-akan ingin menjatuhkan atau menjelekkan pemerintahan Prabowo. Semua pengen loh APBN-nya sehat, efeknya ke siapapun termasuk para pengkritik. Ketika kita ingin mengkritik, efeknya juga ke kehidupan kita. Jadi janganlah ketika kita mengkritik kita dibilang agen asing, anteknya Soros dan lain-lain. Karena ketika itu terjadi, apalagi DPR-nya sudah tidak berfungsi, yang terjadi adalah bagaimana kritik yang keras, makin keras yang munculnya akhirnya di jalanan. Semoga tidak terjadi ke depan, Bang Batra. Refocusing target anggaran MBG ini termasuk pengawasannya dan tidak boleh anti kritik karena semuanya sama. Tujuannya agar program ini berjalan dengan baik, bisa diterima oleh masyarakat sesuai dengan target yang semestinya. Terima kasih Bang Batra, Batra Banong, Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI fraksi Partai Gerindra. Terima kasih juga Mas Toto Yunarto Wijaya, Direktur Eksekutif Carta Politika sudah hadir di Sapa Indonesia Malam. Berikutnya saudara, kita kembali dengan informasi dari dunia olahraga. The Three Lions Inggris membalas kekalahan di Piala Dunia 2018 dari Kroasia. Tim asuhan Thomas Tuchel ini menang 4-2 sesaat lagi di Sapa Indonesia Malam. Saudara, rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia memutuskan menaikkan BI rate sebesar 25 basis poin menjadi 5,75%. BI menyebut kenaikan BI rate dilakukan untuk memperkuat stabilitas nilai tukar rupiah dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Kenaikan BI rate dilakukan sebagai langkah lanjutan memperkuat stabilisasi nilai tukar rupiah di tengah tetap tingginya ketidakpastian global. Selain itu, kenaikan BI rate juga dilakukan untuk menjaga inflasi tahun 2026 dan 2027 tetap berada dalam kisaran sasaran 2,5 plus minus 1%. Rekan-rekan media dan kolega masyarakat adalah hasil-hasil keputusan rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia pada 17 dan 18 Juni 2026 yang bertajuk BI rate naik 25 basis point menjadi 5,75%, memperkuat stabilitas, mendorong pertumbuhan ekonomi. Berikutnya kita ke informasi dari mancanegara. Buat Anda yang gemar menguji adrenalin, bisa mencoba jalur tebing ekstrim di pegunungan Dacian, Tiongkok. Para pendaki muda berbondong-bondong memenuhi jalur gunung paling dramatis di Tiongkok ini
untuk melepas penat dari kehidupan modern. Menjulang hingga sekitar 1.200 meter di atas permukaan laut, rute ini memiliki bagian-bagian terbuka dengan lebar hanya 30 cm dan penurunan hingga 500 meter. Semua pendaki harus menjalani pemeriksaan kesehatan sebelum memulai pendakian di sisi tebing. Agak kurang cocok buat saya nih, healing yang tadi ya kayaknya bikin stres. Terlalu ekstrim. Ya, saudara, terima kasih Anda sudah menyaksikan program Sapa Indonesia malam hari ini. Perbarui terus informasi Anda hanya di Kompas TV dan siapkan air mineral dengan kemurnian optimal yang pasti murni sejuknya. Saya Audrey Chandra dan saya Friska Clarissa. Terima kasih. Selamat malam. Sampai jumpa. Terima kasih Anda telah menyaksikan Sapa Indonesia Malam.